Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kakak di channel Alreska. Dan kita masih ada di Kedemet UO untuk melanjutkan pembahasan KSK Matematika tahun 2020 yang sekarang adalah kemampuan lanjut. Nah, bedanya apa dengan kemampuan dasar? Tentu tingkat kesulitannya lebih sulit ya, dan lebih menantang. Selain itu, untuk kemampuan lanjut masih sama sih, isian singkat. Cuma bedanya kalau kalian menjawab benar, kalian akan mendapat 4 poin. Kalau nggak menjawab berarti hanya mendapat 0 ya skornya. Dan di sini bedanya kalau kalian menjawab salah, kalian akan mendapat minus 1. Nah, materi yang kakak bahas pertama kali nomor 3 aja dulu, karena dari 10 nomor kemampuan lanjut buat kakak ini yang paling mudah untuk dibahas dibanding yang lain karena kebanyakan geometri dan teori bilangan. Karena ini polinom ya, polinom itu suku banyak, materi kelas 11. Buat kalian yang sedang belajar, tentu lebih mudah yang baru belajar banget, belum pernah belajar untuk persiapan olimpiade, ini materi yang paling mudah untuk dipahami. Kita langsung saja ya. Oke, yang belum ngerti polinom itu apa? Polinom itu adalah suku banyak dengan suku banyak. Kalau suku banyak nggak ngerti ya, kalian kenal fungsi kuadrat kan? Nah, fungsi linear, oke, ngerti ya. Kalau fungsi linear kan ada variabel x ya, misalkan apa ya, y sama dengan 2x tambah 5. Nah, ini kan variabel x-nya pangkatnya 1. Nah, ini berderajat 1 namanya. Kemudian kalau y, contoh fungsi kuadrat, x kuadrat min 6x tambah c ya. Variabel pangkat tertingginya pangkat 2. Nah, ini adalah polinom berderajat 2. Dan seterusnya, oke ya. Jadi ini namanya polinom. Nah, kalau ada juga begini, x pangkat 3 min 4x tambah kuadrat, ya 6 gitu ya, tambah 6. Nah, ini juga polinom, di mana variabel x-nya pangkat 3, maka ini disebut dengan polinom berderajat 3. Gitu. Ini contoh. Kalau kalian belum ngeh dengan yang namanya polinom, kakak hapus lagi. Nah, sekarang ada soal, misalkan px adalah suatu polinom sehingga px ditambah 8x sama dengan px min 2 ditambah 6x kuadrat. Diketahui P1 sama dengan 1 dan P2-nya, ditanyakan P2-nya berapa. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, paling mudah kalau kita kumpulkan dulu sesama polinom, sesama fungsinya ya. Di sini ada Px. Nah, Px min 2 kita kelompokkan dulu, berarti pindah ruas ke sini. Kemudian ini ruas kanan berarti 6x kuadrat. Ruas kanan 6x kuadrat minus 8x. Nah, sekarang kita membuat asumsi. Kalau px-nya berderajat 1, gitu kan ya, berderajat 1, berarti variabel x-nya tertingginya adalah pangkat 1, ini nggak mungkin. Kenapa? Karena kan ini x pangkat 1, nah di sini harus menghasilkan, sebelah kanan coba lihat, harus menghasilkan polinom yang variabel tertingginya berderajat 2. Jadi nggak mungkin px itu berderajat 1, nggak mungkin ya. Kalau sekarang kita asumsikan kalau px-nya itu adalah polinom berderajat 2. Nah, bisa jadi, tapi jadi sulit. Kenapa? Karena untuk membuat asumsi paling mudah kalau kita buat koefisien derajat pangkat tertingginya sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Gitu. Sehingga kita asumsikan Px adalah polinom berderajat 3. Px polinom berderajat 3, maka bentuk umumnya adalah Ax pangkat 3 ditambah Bx pangkat 2 ditambah Cx
ditambah D. Gitu ya. Ini kita asumsikan, kita uji coba dulu. Nanti kalau salah ya kita ganti lagi. Lalu kita substitusikan bentuk umum ini ke fungsi Px. Sehingga ini menjadi AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D dikurangin. Nah, PX min 2 dikurangin berarti AX min 2 pangkat 3 ditambah B X min 2 pangkat 2 ditambah C X min 2 ditambah D itu tutup kurung sama dengan 6X kuadrat dikurangin 8X. Jadi adik-adik intinya adalah nanti kalian membuat kesamaan antara ruas kiri dan dengan ruas kanan. Nah, ini nanti kan kalian akan ketemu X pangkat 3 kan. Nah, di sini sedangkan ruas kanannya nggak ada X pangkat 3-nya. Sehingga kita asumsikan nilai A-nya sama dengan 1. Nah, kita asumsikan nilai A-nya sama dengan 1. Diasumsikan A sama dengan 1 ya, sehingga diperoleh persamaan X pangkat 3. Kita langsung dikurangin dengan ini ya. Kurangin, ini begini saja. Sesama X pangkat 3 dikurangin X min 2 pangkat 3 gitu. Ya kan? Ditambah BX kuadrat dikurangin B X min 2 kuadrat itu ditambah CX dikurangin CX min 2 ditambah D min D. D min D ya, ini min D. Sama dengan 6X kuadrat dikurangin 8X. Nah, lalu kita sederhanakan dulu. Di sini, wow, panjang sekali ya. Oke, pelan-pelan. X pangkat 3 dikurangin, buka kurung, X pangkat 3 minus, berapa ya kalau pangkat 3? Sepertinya kita perlu coret-coretan. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Jadi X min 2 pangkat 3 sama dengan koefisien 1, X pangkat 3 minus, gitu kan, 3 X pangkat 2, kemudian kali, sorry ada gangguan, ini kita ulang lagi ini. Ini lihat koefisien di sini adik-adik ya. Kalau kalian pengen lebih detail gimana caranya, silahkan cek di bagian binomial Newton. Nah, sekarang ini X pangkat 3, koefisiennya 1, kemudian koefisiennya 3 berarti ditambah 3X kuadrat kali min 2 ditambah 3X pangkat 1 mundur ya, kemudian kali min 2, pangkat min 2-nya jadi ini. Ditambah koefisien 1, di sini X pangkat 0 kali min 2 pangkat 3. Sehingga ini menjadi X pangkat 3 min kali plus kali min minus 6X kuadrat. Kemudian min 2 kuadrat positif kali 3 berarti 4 kali 3. 12X, kemudian X pangkat 0, 1, min 8. Nah, ini kalau X min 2 dipangkatkan 3, hasilnya ini. Yang ini kita gantikan ke sini. X pangkat 3, 6X kuadrat, plus 12X, minus 8, tutup kurung yang besar.
Lalu ini kakak hapus dulu. Bener nggak ya? Oh, ini salah ini ya. Ini 4 dari mana ini? Nah, oke. Salah ya. Di sini yang benar, ini kan CX, main CX 0 ya. Ini plus 2C yang benar. D kurang D0. Oke. Nah. Oke, insya Allah benar. Ini kita kasih kurung. Sama dengan lagi, nah ini sekarang kurungnya kita buka yang di dalam kurung besar ini. X pangkat 3 dikurang X pangkat 3, 0. Min plus 6X kuadrat, gitu kan. Min plus minus 12X. Min plus 8. Kemudian ini BX kuadrat, min BX kuadrat 0. Berarti min ketemu min plus 4BX gitu. Min ketemu plus ditambah min ketemu plus min ya. Min ketemu plus minus 4B, kemudian ditambah 2C sama dengan 6X kuadrat minus 8X. Nah, setelah ini kita akan buat persamaan ruas kiri dan ruas kanan. Ini sudah X kuadrat, koefisiennya 6, sama ya. Alhamdulillah sama. Jadi kita nggak perlu melakukan uji coba untuk polinom yang lain. Cukup polinom berderajat 3 kita kan membuat asumsi di sini. Kita membuat asumsi bahwa polinom ini berderajat 3, bukan berderajat 2 gitu. Apalagi berderajat 4, jauh banget. Tuh, alhamdulillah sampai di sini. Percobaan 1, asumsi kita pertama sudah cukup ya. Karena ini sudah sama-sama 6X kuadrat. Sama dengan, nah biar lebih jelas saja, kakak tulis ulang, berarti 6X kuadrat gitu. Kemudian kita kumpulkan sama variabel X-nya, berarti min di sini 12 dikurang jadi 4B ya, X gitu. Nah, kalau ini mudah-mudahan kalian nggak bingung ya. Ini kalau dibuka ya, min 12. Kalau kurungnya dibuka berarti min 12X, kemudian min ketemu min plus 4BX. Nah, sekarang kita kumpulkan yang konstantanya yang tidak ada variabel X-nya. Plus 8 min 4B plus 2C sama dengan 6X kuadrat min 8X. Nah, dari sini kita akan membuat persamaan ruas kiri dan ruas kanan. Yang variabel koefisien untuk variabel X kuadrat sudah sama-sama 6. Kemudian kita akan buat persamaan yang koefisien untuk variabel X ya. Berarti ini sudah sama-sama minus, berarti kita tinggal ambil 12 min 4B sama dengan 8. Nah, dari sini kita bisa peroleh minus 4B sama dengan 8 dikurangin 12, berarti minus 4. Sehingga kita peroleh B sama dengan 1. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah konstantanya. 8 min 4B ditambah 2C sama dengan ruas kanan nggak ada ya, bukan berarti nggak ada sesuatu, tapi ini adalah 0. Nah, B sudah tahu sama dengan 1, maka B kita ganti sama dengan 1, sehingga 8 min 4 kali 1. 4 ditambah 2C sama dengan 0. Tinggal 8 kurang 4, 4 ditambah 2C sama dengan 0, maka C sama dengan minus 2. Nah, kita sudah peroleh nilai B dan C, serta tadi masih ingat ya, kita asumsikan A sama dengan 1. Nah, koefisien-koefisien ini kita kembalikan ke polinom bentuk umumnya yang tadi kita asumsikan, yaitu PX sama dengan AX pangkat 3. Oke, kakak tulis ulang ya. PX sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat
ditambah CX tambah D. Nah, di sini kan? Oke. Sehingga kita peroleh PX sama dengan A-nya 1 berarti X pangkat 3, B-nya 1 ditambah X kuadrat, C-nya min 2, min 2C, ditambah D. Nah, berapa nilai D untuk, kok 2CX ya? Salah ya. Min 2X seharusnya bukan min 2C, min 2X. Nah, berapa nilai D? Nilai D kita bisa peroleh dari persamaan yang ada yang telah diketahui di soal. Katanya P1 sama dengan 1 kan? Sehingga kita substitusikan X sama dengan 1 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 1 kuadrat min 2 kali 1 ditambah D, di mana P1 sama dengan 1 sehingga, ini 1 sama dengan 1 ditambah 1 dikurang 2 ditambah D. Nah, 1 tambah 1, 2 kurang 2, 0. Dari sini kita peroleh nilai D-nya sama dengan 1. Lalu, karena nilai D-nya sudah ketemu sama dengan 1, maka kita bisa komplit menuliskan PX, yaitu X pangkat 3 plus X pangkat 2 min 2X ditambah 1. Yang ditanyakan siapa? Yang ditanyakan P2 sama dengan berapa? Ya, dengan demikian kita ganti X-nya sama dengan 2. Maka 2 pangkat 3 ditambah 2 kuadrat min 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan ini 8 ditambah 4 min 4 tambah 1, 0 ya. 0, nah sama dengan 9. Tada! Jadi, P2 sama dengan 9. Demikianlah adik-adik pembahasan nomor 3 kemampuan lanjut KSK tahun 2020. Ini relatif paling mudah di antara 9 nomor yang lain. Oke. Tapi kalau sulit bukan berarti nggak ada solusinya, toh? Dan bukan berarti nggak bisa dipelajari. Jadi tetap semangat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau menurut kalian video ini menarik, silakan subscribe. Jangan lupa like dan kasih komen. Sampai ketemu untuk pembahasan nomor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.